Kawasan ini terletak di pesisir Sumatera, tepatnya pesisir barat selatan Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Singkil, yang dikenal keindahan lautnya, tapi kali ini tentang hutan. Hutan yang jarang tersentuh manusia. Inilah jelajah alam dari Batu Tiga Sulfa Albaraya. Hutan Aceh Singkil, salah satu permata hijau yang tersisa di muka bumi. Bentang alam dengan tumbuhan dan faunanya selalu memiliki keunikan di setiap tempatnya. Akan datang di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang. Jika setiap pohon ditebang dan hutan terakhir telah musnah. Jika pemandangan ini berubah menjadi perkebunan dan kehidupan ini seluruhnya tergantikan dengan kekuasaan dan keserakahan. Hutan Indonesia, salah satu rumah terakhir bagi kekayaan hayati dunia. Tempat tinggal bagi 12% mamalia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung di seluruh dunia. Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas sebesar 1.857,88 km persegi. Menurut data Badan Pusat Statistik Aceh, luas kawasan hutan di Aceh Singkil adalah 2.130.000 hektar dengan luas kawasan konservasi perairan sebesar 251.413 hektar. Sementara itu, luas tutupan hutan di Aceh Singkil adalah sebesar 54.211 hektar. Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dengan fisiografi, wilayah yang sangat beragam mulai dari laut hingga perbukitan. Di antara perbukitan, terdapat sungai-sungai yang mengalir hingga bermuara ke Samudra Hindia dan hutan yang masih sangat asri. Kali ini saya dan tim akan melakukan perjalanan yang berbeda dari perjalanan saya biasanya. Yang biasa saya melakukan perjalanan dengan jalur yang sudah terbuka. Untuk kali ini, pintu rimbanya saja harus kami yang membuka terlebih dahulu. Itu pertanda bahwa hutan yang akan kami masuki ini jarang tersentuh oleh manusia. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang menunggu kita di depan sana. Sebelum melakukan perjalanan seperti mendaki gunung, eksplor laut, atau apapun itu yang berbau alam, hendaknya mempersiapkan segala jenis kebutuhan yang akan kita perlukan dalam perjalanan tersebut, mulai dari persiapan logistik atau makanan, peralatan tenda camp, dan obat-obatan standar. Kali ini rekan kita Ferry yang akan memanajemen semua kebutuhan yang diperlukan selama ekspedisi kita kali ini. Ia dibantu oleh Rudy yang juga paham tentang perbekalan perjalanan di dalam hutan. Perjalanan kali ini, saya dan tim akan melakukan ekspedisi menelusuri hutan selama 3 hari. Sedikit sobat alam harus tahu, perbincangan tentang ekspedisi ini sudah lama saya dan rekan-rekan Aceh Singkil Expedition rencanakan. Yang seharusnya itu pada tahun 2023 terlaksana. Nyatanya baru tahun 2024 ini bisa dilaksanakan. Selanjutnya, kita mengendarai sepeda motor untuk menuju kediaman navigator ekspedisi kali ini yang berlokasi di Desa Kuta Tinggi. Di situ saya dan tim sedikit menanyakan perihal jalur yang akan kita lewati nantinya. Lalu, kami melanjutkan sedikit briefing mengenai apakah masih ada perlengkapan yang terlupa ataupun belum dibelanjakan. Yang lainnya bisa kolaborasi, kita sama-sama saling membantu. Sebelum kita
melaksanakan ekspedisi ini, memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita selalu keselamatan, kesehatan dari mulai keberangkatan sehingga kita pulang kembali lagi ke rumah. Jadi doa dimulai. Setelah dari kediaman navigator, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pintu rimba hutan Batu Tiga Sulfal Baraya. Sebelum tiba di pintu rimba, kami sempat berhenti sejenak untuk istirahat, melihat hamparan perkebunan kelapa sawit milik warga yang tidak tahu berapa luasnya. Perjalanan dari Sekretariat Aceh Singkil Ekspedisi ke pintu rimba menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam, dikarenakan akses jalan yang kami lewati cukup sulit untuk dilalui sepeda motor. Sampainya kami di pintu rimba, mental saya sedikit drop dikarenakan melihat rumput pakis kawat yang tingginya melebihi manusia. Setelah melewati hutan rumput pakis kawat, tibalah kami di hutan muda yang vegetasinya tidak terlalu rapat. Oke teman-teman, kita sudah melewati tumbuhan-tumbuhan pakis yang setinggi 2 meter. Itu salah satu petanda bahwasannya hutan yang kita masuki kali ini tuh yang benar-benar masih asri. Dan saat ini kita sudah berada di pintu rimba untuk hutan mudanya, dan teman-teman bisa dengar juga suara-suara burung memang masih sangat banyak di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk primata-primata lainnya. Di hutan muda kami menemukan tumbuhan akar bajaka yang mengandung kadar air. Akar bajakah ini bisa menjadi alternatif ketika teman-teman kehabisan air mineral. Kami pun melanjutkan perjalanan dan menemukan salah satu pohon yang dilindungi, yaitu pohon meranti. Ini adalah salah satu pohon meranti. Untuk tingginya itu sendiri bisa mencapai sekitar 30-40 meter. Untuk usianya ini bisa diperkirakan sekitar 40 atau 50 tahun. Diameternya itu 3 atau 4 meter, 4 pelukan atau 3 pelukan orang dewasa. Entah sudah berapa jauh kami masuk ke dalam hutan. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, kami tiba di salah satu anak sungai. Kami pun beristirahat sejenak untuk makan siang bersama. Ekspedisi kami kali ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang seberapa pentingnya hutan bagi kehidupan, terutama generasi muda progresif yang selama ini belum mengenal hutan lebih jauh, tentang manfaat beserta isi di dalamnya sebagai paru-paru dunia. Target kami yaitu anak muda perkotaan, untuk menjadi sosok yang peduli dan mengenal hutan. Tidak hanya pohon, tapi ada masyarakat adat, kebudayaan, kekayaan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Harapan besar kami, selaku ekspeditor, hasil video dan penelitian ini bisa menjadi media untuk mengajak seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya dan terkhusus masyarakat Aceh Singkil untuk lebih peduli pada kelestarian hutan dan lingkungan di sekitar kita. Melalui film dokumenter ini, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kita bersama-sama melestarikan hutan alam Aceh Singkil dengan mengelola hutan dengan cara yang ramah lingkungan, menanam kembali pohon-pohon di kawasan hutan yang rusak, mengurangi konsumsi produk yang dapat merusak hutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan. Begitu juga harapan kami terhadap pemerintah agar bisa mengembangkan kebijakan pelestarian hutan.
meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, mendukung proyek reboisasi dan konservasi, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye, membangun generasi peduli lingkungan, dan menginspirasi aksi nyata untuk menyelamatkan hutan. Inilah Batu Tiga Sulfa Albaraya dengan bentang alam yang sangat luas dan memiliki keunikan dan keindahannya sendiri. Kami, Aceh Single Expedition, melaporkan dari Batu Tiga Sulfa. Salam Lestari! Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di hari ketiga, saatnya kita pulang. Di sini kami melakukan ekspedisi selama 3 hari untuk menunjukkan ke teman-teman semua bahwasannya di Aceh Singkil itu masih ada yang namanya tropical forest. Jadi untuk teman-teman silakan menonton video kami, ambil manfaat dari video kami, ambil informasi dari video kami. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Salam lestari. Dadah.